Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Febriana Mabadika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum DHCP server. DHCP server, Dynamic Configuration Protocol, adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang minta nomor IP disebut dengan DHCP client. Jadi kalau yang memberi itu server, kalau yang meminta itu klien. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami fungsi DHCP server dan klien, dan juga mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Ini adalah gambaran komputer dengan klien dan DHCP server itu sendiri. Cara kerja DHCP server sendiri ini menggunakan 4 proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu no IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Yang pertama ada DHCP discover. Ada klien dan DHCP server. Klien ini meminta nomor IP ke server atau membroadcast mencari DHCP server. Yang kedua ini ada DHCP over. DHCP server yang punya nomor IP memberikan penawaran ke klien. Yang ketiga, DHCP bisa merequest. DHCP klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang keempat ada DHCP acknowledgement. DHCP server ini menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kekurangan dari DHCP server itu memudahkan semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Kelebihan DHCP server sendiri itu memudahkan dalam transfer data, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang tidak aktif, sedang mati. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Ada 2 metode dalam konfigurasi DHCP. Yang pertama, konfigurasi dengan range secara random otomatis. IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang
sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, ini gambaran percobaan. Skenario-nya ada switch, access point 1, access point 2, ada juga laptop dan smartphone sebagai klien. Dalam percobaan ini, DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC, yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Langsung aja kita coba pada Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah praktikum sebelumnya, jadi kita hanya menambahkan server saja pada switch. Lalu kita hubungkan kabelnya pada server. Lalu kita klik 2 kali servernya. Langsung kita config pada Fast Ethernet 2. Ini langsung diisi aja. 19 dengan alamat IP 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128. Next, ke service, kita aktifkan ke DHCP, kita aktifkan DHCP-nya, lalu mengisi default gateway-nya 192.1.1.254. DNS servernya 33.33.1. Langsung aja. Ini sudah kita isi, teman-teman. Kita close dulu. Kita pindah ke klien. Laptop, klik 2 kali. Langsung aja ke desktop. IP configuration. Kita udah menggunakan, udah disetting langsung ya DHCP. Kita close dulu. Langkah kedua, smartphone juga diaktifkan dulu. Langsung ke desktop. Nah, ini sudah diaktifkan. Ini diaktifkan. Lalu kita coba mengeping klien ke servernya. Ping, maaf. Kita ping ya 192.168.1.253. Oke, berhasil ya. Ini menandakan bahwa klien sudah terhubung dengan server. Langkah kedua, kita coba ke smartphone. Apakah sudah terhubung? Caranya sama ya, langsung kita masukkan
alamat IP-nya server ya, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Artinya praktikum kali ini berhasil. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.